Seluruhnya siap, gerak. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Pimpinan yang kali Surya berat di depan. Berat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Siap. Berat. Penghormatan. Kepada pembina upacara, hormat. Berat. 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 Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Nomor upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional Art 13 Mei 2022 yang dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara dan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
kita dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dahulu kita, terutama pahlawan pendidikan dan tokoh-tokoh pendidikan, marilah kita menyanyikan cipta mulai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia
Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Untuk amanat serah ditebas. Gerak. Sebelum saya menyampaikan amanat untuk upacara Hari Pendidikan Nasional hari ini, saya ingin bacakan pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk perayaan hari ini. Pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, selama 2 tahun terakhir banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bahkan kita mungkin tidak pernah membayangkan bahwa kita semua dapat mengatasinya. Hari ini, saudara-saudariku, adalah bukti bahwa kita jauh lebih tangguh dari semua tantangan, lebih berani dari rasa ragu, dan tidak takut untuk mencoba. Kita tidak hanya mampu melewati, tetapi berdiri di garis depan untuk memimpin pemulihan dan kebangkitan. Di tengah hantaman ombak yang sangat besar, kita terus melautkan kapal besar bernama Merdeka Belajar, yang di tahun ketiga ini telah mengarungi pulau-pulau di seluruh Indonesia. Kurikulum Merdeka yang berawal dari upaya untuk membantu para guru dan murid di masa pandemi terbukti mampu mengurangi dampak hilangnya pembelajaran. Kini kurikulum Merdeka sudah diterapkan di lebih dari 140.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Itu berarti bahwa ratusan ribu anak Indonesia sudah belajar dengan cara yang jauh lebih menyenangkan dan memerdekakan. Anak-anak kita juga tidak perlu lagi khawatir dengan tes kelulusan, karena asesmen nasional yang sekarang kita gunakan tidak bertujuan untuk menghukum guru atau murid, tetapi sebagai bahan refleksi agar guru terus terdorong untuk belajar, supaya kepala sekolah termotivasi untuk meningkatkan kualitas sekolahnya menjadi lebih inklusif dan bebas dari ancaman tiga dosa besar pendidikan. Semangat yang sama juga sudah kita dengar dari para seniman dan pelaku budaya yang sekarang mulai bangkit lagi, mulai berkarya dengan lebih merdeka. Itu semua berkat kegigihan kita untuk melahirkan terobosan dana abadi kebudayaan dan kanal budaya pertama di Indonesia. Dampaknya, sekarang tidak lagi ada batasan ruang dan dukungan untuk berekspresi dan terus menggerakkan kemajuan kebudayaan. Semua perubahan yang positif kita usung bersama ini tidak hanya dirasakan oleh para orang tua, guru, murid di Indonesia,
tetapi sudah digaungkan sampai ke negara-negara lain melalui presidensi Indonesia di konferensi tingkat tinggi G20. Tahun ini kita membuktikan diri bahwa kita tidak lagi hanya menjadi pengikut, tetapi memimpin dari gerakan pemulihan dunia. Para penggerak Merdeka Belajar di seluruh Indonesia yang saya banggakan, langkah kita hari ini sudah semakin serentak. Laju kita sudah semakin cepat, namun kita belum sampai di garis akhir. Maka tidak ada alasan untuk berhenti bergerak meski sejenak. Ke depan masih akan ada angin yang kencang dan ombak yang lebih besar, serta rintangan yang jauh lebih tinggi. Dan kita akan terus memegang komando, memimpin pemulihan bersama, bergerak untuk Merdeka Belajar. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Jakarta, 2 Mei 2022, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim. Mohon izin buka masker ya, karena suaranya biar lebih jelas. Baik, itu tadi adalah pidato ya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang mana disampaikan ya pada perayaan Hari Pendidikan yang jatuh pada hari ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan amanatnya. Sebelumnya saya menyampaikan salam hormat untuk Bapak Ibu Guru, ya, manajemen SMK Negeri 3 Batam, dan Bapak Ibu Guru, staf dan karyawan, serta anak-anak yang Bapak banggakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Semangat, ini adalah Hari Pendidikan. Ada beberapa amanat yang perlu Bapak sampaikan ya, karena dari tahun ke tahun kalau perayaan hari besar itu hanya membacakan pidato, tapi tidak mengupas ya, isi di dalam pidato tersebut. Maka saya akan mencoba ya, menyampaikan amanat pada pagi hari ini untuk yang berkaitan dengan pidato yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur ya, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang cerah ini ya, tidak panas, tidak hujan, kita bisa melaksanakan perayaan Hari Pendidikan. Tentu kalian bertanya-tanya ya, ini Hari Pendidikan seharusnya tanggal 2 Mei 2022, tapi kita laksanakan pada tanggal 13 Mei 2022 karena kebetulan pada tahun ini pada tanggal 2 Mei 2022 masih dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, di mana siswa, Bapak Ibu Guru dan seluruh instansi itu masih dalam masa cuti bersama, sehingga keputusan dari pemerintah seluruh instansi, terutama instansi pendidikan, melaksanakan upacara pada hari ini 13 Mei 2022. Tetapi tetap temanya adalah tentang Hari Pendidikan Nasional. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh siswa, ya, tentu ini mengingatkan kepada seluruh siswa agar kita tidak lupa sejarah. Kenapa pada tanggal 2 Mei ini ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional? Ini adalah sebuah bentuk penghargaan pemerintah kepada salah satu tokoh pendidikan di Indonesia yang tentu sebagian saya kira sudah tahu ya. Tapi saya yakin juga sebagian ada juga yang tidak tahu bahwa tanggal 2 Mei 2022 ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional karena memperingati juga hari lahir tokoh pendidikan, pahlawan pendidikan nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei. Sehingga pada setiap tanggal 2 Mei setiap tahunnya kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tentu kalian juga sudah belajar di pelajaran sejarah bahwa Ki Hajar Dewantara ini adalah salah satu tokoh yang membentuk sebuah lembaga pendidikan di Indonesia. Namanya adalah Taman Siswa. Kalau
kita lihat dari filosofi Taman Siswa yang merupakan cikal bakal satuan-satuan pendidikan yang ada di Indonesia adalah kalau kita terbayang kata taman, berarti di sana akan terdapat situasi yang sangat menyenangkan. Untuk kalian pada saat anak-anak sering bermain di taman, kalau sudah di taman tentu suasananya menyenangkan. Taman siswa berarti artinya siswa berada di taman tersebut untuk melakukan sebuah pembelajaran. Harapannya kalau kita dalam nuansa taman, ya, taman siswa, berarti situasi pendidikan itu adalah nyaman, merasa senang berada di tempat tersebut. Tentu itu kita harus bawa ke era yang sekarang di sekolah kita di SMK Negeri 3 Batam. Berarti suasana yang tercipta di sekolah kita seharusnya menyenangkan. Ya. Suasana menyenangkan itu tercipta banyak berbagai faktor yang menyebabkan suasana itu bisa menyenangkan. Yang pertama tentu sarana dan prasarana juga harus ada. Kalau kita lihat di SMK Negeri 3 Batam ini, saya kira prasarana dan prasarana sudah cukup lengkap. Dari berbagai kompetensi kalian saya kira sudah cukup lengkap. Tempatnya juga saya kira sudah cukup nyaman, ya, dibandingkan jauh pada saat SMK Negeri 3 Batam ini berdiri. Ya, cukup nyaman. Kalau sarana prasarana sudah ada, tentu kemudian dari sumber daya manusianya, Bapak Ibu guru, siswa, ya, tentu Bapak Ibu guru juga harus menciptakan suasana pembelajaran yang ada di kelas itu menyenangkan bagi siswa. Bagaimana cara agar pembelajaran itu menyenangkan? Tentu berbagai model-model pembelajaran, ya, metode-metode pembelajaran, ya, itu harus bervariasi dan menyenangkan bagi siswa. Tetapi kalau Bapak Ibu guru sudah memberikan model-model pembelajaran, cara pembelajaran yang menyenangkan, tentu dari pihak siswa juga harus demikian, ada timbal baliknya. Harus semangat belajar. Datang ke sekolah ini tujuannya adalah untuk mencari ilmu yang sebanyak-banyak. Jadi ada berbagai pihak yang menyebabkan faktor kenapa bisa menyenangkan. Dari Bapak Ibu guru harus menciptakan model-model pembelajaran yang menyenangkan. Dari siswa juga harus semangat. Ya, itu. Sehingga apa? Taman siswa yang diciptakan oleh Pak Ki Hajar Dewantoro tadi bisa terbawa pada saat ini, dan saya kira dengan proses pembelajaran yang menyenangkan, saya kira kita bisa menyerap sebanyak-banyaknya materi-materi pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga, Ki Hajar Dewantara menyampaikan sebuah filosofi ataupun pendidikan yang cukup terkenal yang sampai terbawa sampai dengan hari ini. Ya. Tentu kalian juga sudah tahu. Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso. Yang terakhir apa? Tutpuri Handayani. Ya. Ing Ngarso Suntulodo itu artinya Bapak Ibu guru harus mampu memberikan contoh tauladan kepada siswa dan siswinya. Memberikan contoh yang baik kepada siswa. Kalau Ematio Mangunkarso artinya Bapak Ibu guru harus mampu membaur kepada siswa untuk memberikan semangat agar mereka semangat belajar, ya, semangat mengembangkan kompetensinya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir Tutpuri Handayani, Bapak Ibu guru harus mampu mendorong siswa untuk lebih maju lagi, ya, memberikan motivasi, mendorong agar lebih baik lagi ke depan. Itu adalah dua hal yang perlu kalian ketahui mengingatkan sejarah tentang Ki Hajar Dewantara. Kemudian berikutnya yang ingin saya sampaikan, ada beberapa hal yang disampaikan di dalam pidato Pak Menteri Pendidikan. Yang pertama tadi disampaikan ada tiga dosa besar pendidikan yang tentu ini menjadi bahan pertanyaan juga kepada siswa dan Bapak Ibu guru. Ya. Yang dimaksud dalam kata tersebut tiga dosa pendidikan yang perlu kita cermati dan perlu kita menjadi tantangan kita bersama ke depan adalah yang pertama adalah perundungan. Ya, perundungan.
keseharian mungkin adalah mengejek teman-temannya, ya, memperlakukan siswa yang lain dengan perlakuan tidak baik, tidak wajar. Di SMK Negeri 3 Batam dulu sekitar beberapa tahun yang lalu, ya, sekitar 5 tahun, 7 tahun yang lalu itu ada salah satu teman yang merayakan ulang tahun itu diikat di tiang. Kemudian di sana dilempar, diberikan telur sama tepung, nah itu tidak boleh, itu masuk dalam perundungan. Ada juga ya siswa yang mengangkat temannya dimasukkan ke tong sampah, ada juga dulu. Dan itu tidak boleh terjadi lagi, ya. Karena sekarang perundungan tersebut adalah merupakan salah satu 3 dosa besar yang disampaikan Pak Menteri tadi. Sehingga Pak, kita perlu mencermati jangan sampai di SMK Negeri 3 Batam itu terjadi perundungan. Beberapa waktu yang lalu Bapak melihat saat siswa, Bapak Ibu guru berkomitmen untuk tidak melakukan perundungan, ya. Itu ada, ini sudah dipindah namanya lebar komitmennya. Kemudian dosa besar yang berikutnya adalah kekerasan seksual, ya. Itu juga masih terjadi di lingkungan siswa dan siswi di seluruh Indonesia. Jadi harapan Bapak juga tidak terjadi di sekolah kita. 3 dosa besar berikutnya adalah intoleransi. Jadi tidak ada toleransi antara satu dengan yang lain. Di sekolah kita tentu kita ketahui ada beberapa agama yang ada. Ada agama Islam, Katolik, setahu saya juga ada. Kemudian Buddha, setahu saya juga ada. Artinya antara satu dengan yang lain dengan perbedaan agama itu juga kita harus saling menghormati, ya. Jangan sampai kita mengejek ataupun menghina dari agama orang lain. Kemudian juga menghormati pada saat kita beribadah, ya, antara agama yang berbeda. Kemudian intoleransi berikutnya, kita tentu juga di antara siswa dan siswi kita ada perbedaan suku, ya, warna kulit, ya, ras. Mungkin di sekian ratusan siswa ada yang Chinese, mungkin bisa. Kelas 10 setahu saya juga ada yang dari Flores, ada juga. Nah, perbedaan suku, agama, ras tersebut harus kita hormati sebagai salah satu bentuk kebinekaan yang ada di negara kita, ya. Jadi ada 3 dosa besar yang perlu kita cermati oleh seluruh siswa dan Bapak Ibu guru yang ke depan perlu kita antisipasi agar itu tidak terjadi. Kemudian yang terakhir tadi disampaikan juga masalah merdeka belajar, ya. Mungkin sebagian siswa dan Bapak Ibu guru juga belum memahami sepenuhnya tentang merdeka belajar. Karena kita, kalau sekolah kita tidak tahu, ya, apakah sudah melaksanakan merdeka belajar kurikulumnya atau tidak, ya. Tetapi secara konsep merdeka belajar yang sudah diterapkan di beberapa sekolah di Indonesia adalah memberikan kelonggaran, ya, memberikan kelonggaran kepada siswa untuk berekspresi. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya kalau di sekolah kita yang nyata adalah dibentuk adanya kelas kewirausahaan, ya, sudah ada. Cuma peminatnya memang yang semula jumlahnya adalah 8 sekitar 20 siswa, sekarang berkurang menjadi 8 siswa, ya. Pada prakteknya seharusnya nanti mereka yang ikut di dalam kelas kewirausahaan tersebut diberikan kelonggaran nilai. Contohnya apa? Misalnya di dalam bidang mata pelajaran matematika. Tentu di dalam kelas kewirausahaan juga bagaimana kita menghitung rugi ataupun menghitung keuntungan. Nah, itu termasuk di dalam penilaian pelajaran matematika. Ada juga misalnya pada saat kita melakukan marketing, ya, marketing, penjualan, kita melakukan presentasi, berarti itu masuk ke dalam penilaian bahasa Indonesia. Nah, itu adalah salah satu contoh, ya, bagaimana kita melaksanakan merdeka belajar. Kemudian ada program lagi nih ke depan kita. Sebentar lagi insya Allah kita akan melaksanakan satu program di mana salah satu perusahaan yang ada di Kota Batam
namanya adalah PT MES, ya, Mechatronic Education Solution. Itu akan membuat barang-barang, ya, produksi mereka, melaksanakan produksi di SMK Negeri 3 Batam yang dikerjakan oleh siswa dan Bapak Ibu guru. Barang produksinya dikerjakan oleh siswa, tentu siswa akan banyak fokus ke produksi tersebut sehingga penilaian juga sama. Seharusnya Bapak Ibu guru juga memberikan penilaian yang lebih kepada siswa yang melakukan ataupun ikut di dalam proyek tersebut. Itu adalah salah satu aplikasi daripada Merdeka Belajar. Nah, harapan Bapak, program-program yang dilaksanakan oleh sekolah, kelas kewirausahaan, kemudian project based learning yang dilakukan di sekolah kita dapat dilakukan oleh siswa dan Bapak Ibu guru sehingga roh daripada Merdeka Belajar itu bisa kita laksanakan di sekolah kita, tidak hanya sekedar teori, tapi memang praktek kita lakukan konsep daripada Merdeka Belajar tersebut. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pidato Menteri Pendidikan tadi, kemudian sedikit amanat yang Bapak berikan bisa menjadi motivasi kita bersama untuk memajukan pendidikan khususnya di sekolah kita SMK Negeri 3 Batam. Dan pada akhirnya, ya, saya mewakili dari kepala sekolah dan karena kebetulan Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir karena beliau ikut upacara di SP Plaza bersama dengan kepala sekolah yang lain. Saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional kepada seluruh siswa dan kepada Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji siswa. Kami siswa-siswi SMK Negeri 3 Batam berjanji. Satu. Taat dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Menaati dan melaksanakan tata tertib sekolah.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami bersyukur menadahkan tangan kepadamu, memohon kepadamu, ampunilah dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa para kedua kami, dosa guru kami, dan dosa kedua ibu bapak kami. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, hindarilah kami, keluarga kami, dan negara kami dari mara bahaya, baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam. Berikanlah kami kekuatan untuk menentang kebatilan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.